Halo teman, kembali dengan saya Sofian. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi dan Manajemen. Oke, di video kali ini kita akan membuat suatu praktik untuk membangun aplikasi bisnis data ya. Contohnya untuk tugas untuk praktikumnya itu ada dua. Yang pertama praktikum mengenai transaksi, yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita lanjut ke praktiknya ya teman-teman. Oke, di sini saya pakai SAM ya untuk pengelola basis datanya. Untuk kita coba start terlebih dahulu modul Apache dan modul MySQL-nya. Oke, jika sudah hijau seperti ini ya modulnya, berarti itu tandanya modulnya sudah running. Oke, sekarang kita buka TP localhost ppmadmin karena saya akan membuat praktik basis data menggunakan ppmadmin ya teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke website localhost ppmadmin. Oke, kalau saya sekarang mau praktik menggunakan script ya, kita coba pilih SQL. Oke teman-teman, kita akan membuat terlebih dahulu database-nya dengan command create database transaksi DB. Lalu kita berikan command use transaksi DB. Ini tuh berguna untuk kita agar memilih database si transaksi DB ini. Jadi kita perlu command use transaksi DB. Oke, kita blok semuanya, lalu kita klik Ctrl Enter, sorry. Oke, sekarang untuk database-nya sudah tercreate ya, teman-teman. Oke, kita ke database transaksi DB. Lalu langkah berikutnya kita akan membuat 3 tabel, yang dimana 3 tabel tersebut terdapat produk, pelanggan, dan transaksi teman-teman. Jadi tabel produk ini nantinya akan menyimpan data produk yang dijual, lalu tabel pelanggan akan menyimpan data pelanggan, dan tabel transaksi akan menyimpan data transaksi yang dilakukan. Oke, kita coba create terlebih dahulu ya tabelnya teman-teman ya. Dengan script create, buat tabel produk, ID integer, kita kasih auto increment, lalu primary key, koma, kita kasih nama, tipe datanya varchar, total value-nya 50. Oke, berikutnya kita klik harga, datanya desimal, $10,2. Oke, tutup titik koma. Oke, berikutnya kita buat tabel kedua, create table. Kita buat tabel pelanggan ya teman-teman, pelanggan. Kasih ID integer, kita kasih auto increment juga, kita set sebagai primary key, koma, kita kasih value nama juga, jadi data varchar,
Untuk value-nya tetapnya ada 50. Oke, kita kasih alamat, kita kasih tiba-tiba teks. Oke, kurung tutup, titik koma. Oke, berikutnya kita buat table untuk transaksi, teman-teman. Create table transaksi, kurung buka ID, kita kasih integer, auto increment, set sebagai primary key, koma, lalu kita kasih ID pelanggan, kasih tipe datanya integer, koma juga, lalu berikutnya tanggal, kita kasih tipe datanya date, koma, lalu total, kita kasih tipe datanya desimal, 2, kasih version key ya, kita arahkan ke ID pelanggan, reference pelanggan ID. Oke, kasih kurung tutup, titik koma. Oke, nah jadi tabel produk ini memiliki kolom ID, nama, dan harga. Lalu tabel pelanggan di sini kita memiliki kolom ID, lalu kolom nama, dan alamat. Lalu yang terakhir untuk di tabel transaksi kita memiliki kolom ID pelanggan, tanggal, dan total. Oke, kita blok semuanya, lalu kita kontrol enter. Oke, di sini tabel-tabelnya sudah terklik ya teman-teman. Kita bisa ke transaksi untuk pengecekannya. Dan di sini sudah ada ya untuk tabel pelanggan, untuk tabel produk, dan tabel transaksi. Dan kita bisa di expand. Nah ini teman-teman. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk menginput atau memasukkan data ke tabel produk ya teman-teman. Oke, kita menekan command atau script insert into product, nama, koma harga, kita kasih value, misalkan produk A lah ya, produk A. Lalu kita input harganya 10.000, 10.000. Lalu kita input juga produk B. Ini kita desain aja teman-teman. Produk B untuk harganya tuh 20.000. Oke, dan kalau kita pakai titik koma. Nah, jadi script ini bertujuan untuk nantinya tuh data produk A dengan harga 10.000 dan produk B dengan harga 20.000, terus tambahkan kita ke produk. Oke, kita coba ya, kita blok dulu, lalu Ctrl plus Enter. Nah, kita sudah berhasil menambahkan value-value ini, value produk ini ke table produk. Jika kita mau make sure, kita coba ke table produk ya teman-teman. Nah, di sini sebentar.
Nah, ini teman-teman. Sini kita sudah menginput tadi dua produk A dengan harga 10.000 dan produk B dengan harga 20.000. Oke, so untuk berikutnya kita akan masukkan data ke dalam tabel pelanggan, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke seri SQL-nya. Kita masukkan script insert into pelanggan, nama, alamat, value, kurung buka kurung tutup, kutip, pelanggan A, alamat A. Oke, berikutnya kita copy aja ya teman-teman biar cepat. Sini pelanggan B dengan alamat B. Oke, kita kasih titik koma. Nah, jadi script ini tadi kita sudah memasukkan script untuk menambahkan atau memasukkan data ke dalam tabel pelanggan ya, dengan script insert into pelanggan, nama alamat, value-nya kita pelanggan A dan alamat A, dan pelanggan B dan alamat B. Oke, untuk memastikan data yang telah kita masukkan sudah existing di tabel pelanggan, kita coba make sure aja ke tabel pelanggan. Oke aja. Oke, kita jujur aja. Dan ini ya, teman-teman, untuk datanya sudah kita masukkan ke tabel pelanggan. Oke, berikutnya kita akan menjalankan transaksi ya. Jadi transaksi ini nantinya akan melibatkan penambahan data ke tabel transaksi dan pembaruan data pada tabel produk. Nah, kita akan menggunakan perintah start transaction untuk mulai transaksi dan menggunakan commit untuk menyelesaikan transaksi atau rollback ya teman-teman, untuk membatalkan transaksi jika terjadi masalah. Oke, pertama kita mulai transaksi dengan start transaction. Kita masukkan start transaction, koma. Oke, kemudian kita menambahkan data ke tabel transaksi dengan insert into transaksi, ID pelanggan, tanggal, total, lalu value 1, kurdet, koma, 30.000 titik koma. Nah, nanti komen ini tuh untuk menambahkan transaksi dengan ID pelanggan 1, tanggal hari ini, dan total transaksinya tuh 30.000 ya teman-teman. Oke, berikutnya ini kita coba scriptnya dulu ya teman-teman, biar kita sekalian gitu untuk running scriptnya. Oke, selanjutnya kita akan perbarui harga produk dengan ID menggunakan perintah update untuk set harga ya teman-teman. Oke, sini kita jalankan perintah update produk set harga sama dengan harga plus 5.000 where ID sama dengan 1 titik koma. Oke,
Jadi ini akan menambahkan 5.000 ke harga produk 1 ya teman. Yang tadi awalnya produk 1 tuh dengan harga 10.000, mungkin nanti untuk setelah kita update akan menjadi 15.000 ya teman. Oke, untuk terakhir kita kasih script commit. Oke, kita Ctrl A, Ctrl Enter. Oke, kita coba cek ya teman-teman untuk yang tadi ya teman-teman, untuk update. Kita coba ke table produk. Nah, tadi kan awalnya ini harganya 10.000. Nah, setelah kita update dengan script update produk set harga tadi, jadi harga itu jadi 5.000 ya teman-teman, karena kita sudah mengupdate harganya gitu. Lalu tadi juga kita kan sudah menambahkan script untuk transaksi. Nah, jadi tadi itu kita sudah menambahkan transaksi dengan ID pelanggan 1 ya teman-teman. Hari ini tanggal 7 bulan 12 2024 dengan total harga 30.000. Nah, oke, mungkin ini saja teman-teman untuk hasil prakteknya. Kita sudah berhasil membuat database dan tabel sebuah transaksi. Lalu kita juga sudah berhasil memasukkan data awal ke dalam table produk dan pelanggan. Dan kita juga sudah berhasil untuk menjalankan transaksi dengan menggunakan perintah SQL, teman-teman. Oke, mungkin untuk praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana melakukan transaksi dalam basis data menggunakan SQL. Dengan mengikuti langkah-langkah ini yang saya praktikkan sebelumnya, kita akan dapat memahami cara membuat dan mengelola database, memasukkan data dan menjalankan transaksi secara efisien. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan teman-teman semua dalam bidang basis data.